Wa bibaitin fi wastil jannati, dan aku mempersiapkan sebuah bangunan di tengah-tengah surga. Aku jamin pasti Allah mempersiapkan itu. Bagi siapa? Liman tarokal kadhiba wa in kana mazihan. Bagi orang yang meninggalkan kebohongan walaupun dia dalam keadaan bercanda. Walaupun dia bercanda tapi dia tidak berdusta, maka Rasulullah menjadi penjamin bahwa Allah pasti akan mempersiapkan gedung yang indah nanti di tengah-tengah surga. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'atu, dan maqalah yang ketujuh. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, baginda Rasul telah bersabda, la yakunul abdu fis sama'i wala fil ardi mu'minan hatta yakuna wasulan. Tidaklah seorang mukmin, tidaklah seorang hamba, tidaklah seorang hamba yang berada di langit ataupun yang di bumi, dia dikategorikan sebagai seorang mukmin sehingga ia harus menjadi penyambung tali kasih. Seseorang tidak dikatakan beriman kepada Allah dan segala yang wajib untuk diimani. Iman kepada Allah, iman kepada para rasul, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir, iman pada qada dan qadar. Tapi manusia itu tidaklah dikatakan sempurna keimanannya sehingga disyaratkan terlebih dahulu ia harus menjadi penyambung tali kasih. Kalau dia mampu menyebarkan kasih sayang kepada orang lain, maka dia pantas untuk dikategorikan sebagai orang yang beriman. Tapi kalau menebarkan teror, menebarkan rasa takut kepada orang lain, menebarkan ancaman, provokasi dan lain sebagainya, walau dia menjadi orang yang mengaku sebagai orang mukmin, bahkan di dalam hadis yang lain Rasul berkata, di antara umatku ada 10 kelompok yang mereka kufrun billahil azim, mereka kufur kepada Allah yang Maha Agung, wa yadhunnuna annahumul mu'minun, tapi mereka menganggap dirinya masih beriman. Di antaranya adalah al-qatilu li muslimin aw dhimmiyin bighairi haqqin, orang yang membunuh orang muslim ataupun kafir dhimmi, orang non muslim yang masih bersahabat dengan kaum muslimin, tidak membahayakan kaum muslimin, tanpa hak membunuhnya, maka orang itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar jika dia menghalalkan perbuatannya, maka faqad kafara, sungguh dia telah kafir. Kalau dia menghalalkan perbuatan itu, dia menjadi kafir. Tapi ketika dia masih menganggap itu perbuatan yang salah, hukumnya dosa besar, tidak sampai kafir. Kemudian juga wasa'i fil fitani, dan orang yang berjalan di muka bumi dengan menebarkan fitnah, itu termasuk kategori orang yang kufur kepada Allah tapi mengaku dirinya sebagai orang yang beriman. Arti kufur makna asalnya adalah menyelisihi, menolak, membangkang. Tapi kufur tidak langsung dikatakan kafir. Kufur dilihat dari sisi dosanya, maka dosa besar. Tapi jika ia menghalalkan perbuatan yang terlarang tersebut, maka hukumnya kafir. Begitu. Jadi ada urutan-urutannya lafaz kufur itu. Kemudian siapa lagi dari 10 orang tersebut? Ya,
mungkin tidak akan saya ungkapkan semua karena memang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Di antaranya lagi adalah orang yang wamani'uz zakat, orang yang menolak untuk mengeluarkan zakatnya. Kemudian wanakihul mar'ati fi duburiha, yang menjima istrinya dari duburnya, lubang tempat keluar kotoran, tempat keluar ya, menjima, menyetubuhi istri melalui lubang dubur. Lubang dubur itu ya karenyon salawe, karenyon salawe, bahasa kerennya carrot 25. Itu kalau mengkerutkan garisnya ada 25. Kalau ketika mengeluarkan sesuatu ya, emas mentah itu dia akan meregang, meregang. Tapi ketika sudah keluar emas mentahnya, dia akan mengkerut lagi, begitu. Nah itu akan mengkerut, kerutannya itu sebanyak 25 kerutan, 25 garisan. Silahkan kalau nggak percaya dihitung sendiri. Tidak boleh ya menjima istri, apalagi yang bukan istrinya, melalui lubang dubur. Bagaimana dong kalau dari belakang tapi meluknya aja dari belakang, sedangkan menyetubuhinya tetap melalui farjinya, melalui lubang yang semestinya, tidak mengapa. Pernah ini ditanyakan oleh sahabat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, bagaimana dong kalau aku memeluknya dari arah belakang dan aku menjimaknya pada jalan yang semestinya? Kata Rasul, istrimu adalah pakaianmu, engkau juga adalah pakaian bagi istrimu, terserah mau memakainya dari arah yang mana. Seperti tas digendong dari belakang boleh. Ketika takut ada yang mencuri, gendongnya di depan boleh juga. Tak gendong kemana-mana. Pentingnya ngaji supaya paham. Jadi jangan dianggap ini vulgar, jangan dianggap ini porno. Bukan. Karena memang Islam itu universal, maksudnya dari universal itu Islam telah mengajarkan dari segala aspek untuk kebaikan manusia. Dan beberapa sudah kita jelaskan, tinggal nanti ditonton YouTube-nya saja. Sudah keluar apa belum? Belum ya. Bertahap. Doakan ini manajer YouTube-nya, kreatornya, ya, konten kreatornya mudah-mudahan sehat dan mudah-mudahan istiqomah, tidak galau, karena ini sedang menghadapi masa pernikahan bentar lagi ini. Doakan. Jadi jangan ngincar-ngincar lagi. Ini sudah ada yang mengikat. Ya, konten kreator kita sudah ada yang mengikat. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan nanti kalau sudah menikah ya tetap saja perhatian dengan dakwah ini. Ya sama istri perhatian, sama dakwah ya tetap perhatian. Bagaimana caranya? Istrinya diajak ikut berjuang. Itu enaknya tuh ya. Gak usah tanya siapa, gak usah. Kalau mau tahu transfer dulu ke saya. Informasi ini A1 ini. Mahal informasinya. Kita lanjutkan. Baginda Rasul tadi bersabda bahwasannya seseorang, makhluk manapun di langit dan di bumi, ia tidak dikatakan sebagai seorang mukmin selama ia tidak mampu menebarkan kasih sayang. Dia tidak berupaya untuk menjadi perantara tersebarnya kasih sayang Allah. Dia tidak menjadi agen-agen penebar cintanya Allah. Ay mutallifan, ay mutalatifan linnasi
yakni bersikap lemah lembut kepada manusia, jangan bersikap bengis. Jadi kalau ada pengajian, kalian ikut pengajian kemudian ngajarin bersikap bengis, maka jangan diturut, jangan diikuti, cari guru yang mengajarkan kelemah lembutan. Saya pun belum mampu, saya sendiri belum seperti itu. Mohon doakan saja, mudah-mudahan saya semakin bisa lebih baik lagi, diberikan kemampuan oleh Allah, rahmat keberkahan oleh Allah supaya bisa memperbaiki akhlak ini. Karena baginda Rasul menjadi orang yang menjamin, menjadi penjamin dengan jaminan apa? Membuat sebuah istana di surga. Bagi siapa? Ada 3 kelompok orang yang ternyata dijamin oleh Rasulullah disiapkan bangunan di surga. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ana za'imu bi baitin fi rabadil jannah." Aku adalah orang yang menjamin dengan menyiapkan sebuah gedung di pinggiran surga. Untuk siapa? Untuk siapa? Ada yang tahu? Untuk kencang dong. Kencang dong. Kan udah saya jelaskan waktu di Kelari, waktu di Kosambi. Ini jempling. Ayo atuh. Nyatet enggak? Sudahkah saya kasih clue depannya? Ana za'imu bi baitin fi rabadil jannah. 5 titik-titik. Hah? Yang kencang apa? Ada mic? Berikan mikrofonnya. Coba, pengen tahu ini pada nyatet enggak sih kalau ngaji? Oh, pakai mikrofon biar kedengar, biar yang lain termotivasi. Sodako. Hah? Sodako? Salah. Minus. Ada yang lain? Ana za'imu bi baitin fi rabadil jannah 5 titik. Google-nya hapus dulu, tutup dulu Google-nya. Gak ada yang nyatet. Baik. Terima kasih ya, gak jadi keluar. Liman tarokal miro'a wa ingkana muhiqqan. Bagi orang yang meninggalkan debat kusir walaupun ia dalam keadaan benar. Debat kusir itu seperti apa? Bukan diskusi ilmiah yang tetap mengedepankan akhlak yang mulia. Tapi al-mira adalah upaya menunjukkan bahwa dirinya yang paling benar, yang lain pasti salah, dan selalu berupaya kekeh, murugul, keras kepala ya, dengan pendapatnya saja dan tidak mau menerima pendapat yang lain sebagai pembanding. Jadi walaupun tidak ada sesi diskusi TikTok, tapi senangnya selalu menyalahkan orang lain, ngajak debat kepada orang lain. Orang lain punya amalan yasinan tiap malam Jumat, tahlilan kah, ziarah kubur, kunut kah, tawasulan, tabarukan, selalu didebat, selalu disalah-salahkan. Walaupun yang didebatnya, yang disalahkannya diam, tidak membalas, maka orang ini yang tadi mendebat, walaupun tidak terjadi sesi diskusi,
walaupun tidak terjadi sesi diskusi, maka orang yang senangnya mendebat, senangnya menyalah-nyalahkan orang, kekeh murugul, maka dia termasuk al-mira, senang dengan perdebatan kusir, yang tidak mencari kebenaran tapi mencari pembenaran. Jadi banyak orang bukan mencari kebenaran tapi hanya mencari kebenaran. Mohon maaf, orang bukan mencari kebenaran tapi hanya mencari pembenaran. Jadi bukan kebenaran yang dicari tapi pembenaran yang dicari. Selalu merasa paling benar. Nah itu al-mira. Wa in kana muhiqqan, walau benar sekalipun jika meninggalkan perbuatan seperti itu, maka Rasul telah mempersiapkan sebuah gedung di pinggiran surga. Walaupun pinggiran tapi kan di surga. Bagaimana dong kalau diskusi ilmiah? Diskusi tidak mengapa. Bagaimana dong kalau kita menjawab tuduhan orang terhadap kita? Boleh. Bukan berarti itu berdebat. Bukan. Katanya kalau kita membalas, kalau kita ngeborong apa yang mereka jual, gitu kan? Mereka jual, kita borong kan? Katanya agama ini bukan untuk diperdebatkan, tapi selalu mereka menyalah-nyalahkan kita. Ketika kita punya dasar hukum, ketika kita mampu menjelaskan secara ilmiah, sampaikan. Sehingga Allah menyatakan dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan mau'izatil hasanah, nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan bermujadalahlah dengan mereka, berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Artinya bagaimana? Diskusi ilmiah. Diskusi ilmiah tidak mengapa. Kita tunjukkan kita punya dasar hukum, kita punya dalil. Begitu. Kalau mampu, nyatet yang kemarin aja nggak dicatat, gimana bisa jawab ilmiah? Kitab juga nggak punya. Tim Bazar masih utuh aja itu buku-bukunya. Aduh, baca males. Nonton kehabisan kuota. Ngaji tunduh wae, ngantuk wae jeung WhatsAppan. Kumaha rek napa? Ya Allah Gusti, masih mending lah, masih mau ngapain ngiler di majelis. Alhamdulillah. Wa bi baitin fi wastil jannati, dan aku pun menjadi orang yang menjamin seseorang dengan mempersiapkan sebuah bangunan di tengah-tengah surga. Liman titik-titik. Liman mikrofon, ayo sok. Ada ngacung. Nggak jadi. Di belakang. Yang ngacung. Mikrofon berikan. Lambaikan tangan kalau Anda tidak sanggup melanjutkan tantangan ini. Tuh Mas Fahmi tuh. Mana mikrofonnya? Ada enggak? Tes. Liman? Iya, ayah. Itu Bib. Apa? Nggak tahu bahasa Arabnya saya. Bahasa Indonesia ya, meninggalkan belanjaan, kebohongan walaupun dalam bercanda, pokoknya begitu. Ini Mas Ali kasih sono, lumayan gocap. Uang antar 100.000. Wa bi baitin fi wastil jannati, dan aku mempersiapkan sebuah bangunan di tengah-tengah surga. Aku jamin pasti Allah mempersiapkan itu. Bagi siapa? Liman tarokal kadhiba wa in kana mazihan. Bagi orang yang meninggalkan kebohongan walaupun dia dalam keadaan bercanda. Walaupun dia bercanda tapi dia tidak berdusta, maka Rasulullah menjadi penjamin bahwa Allah pasti akan mempersiapkan
gedung yang indah nanti di tengah-tengah surga. Siap-siap. Pasti ini siap-siap nih. Buka-buka catatan yang kemarin. Ya. Buka-buka catatan yang kemarin. Nanti siap-siap. Kayaknya ada yang buka YouTube kemarin, live streaming kemarin. Sudah mulai. Wa bi baitin fi a'lal jannati, dan aku pun menjadi orang yang menjamin, mempersiapkan sebuah bangunan berupa istana di surga yang paling tinggi, fi a'lal jannati liman hassana khuluqahu. Tidak jadi challenge-nya. Udah siap-siap nih yang akhwat, karena hafal yang terakhir saja. Udah siap-siap dapat gocap. Nah, nanti lagi gampang, masih ada challenge banyak. Liman hassana khuluqahu, bagi orang lapan hasanah ini adalah orang yang terus menerus berupaya memperbaiki khuluqahu, terhadap akhlaknya, terhadap sifat-sifatnya, perilakunya. Jadi kita ini makhluk yang mudah berubah dan bisa berubah. Maka jangan pernah putus asa dan jangan selalu kita pandai menilai orang tapi kita tak pandai menilai diri sendiri. Kita selalu mampu menunjuk dengan muka yang tidak ramah kepada orang yang memiliki ketidakbaikan. Tapi selalu kita menyangka diri kita lebih baik dari mereka. Ketahuilah, ketika engkau sudah baik, jangan kau sombong kepada orang yang belum baik. Karena orang yang baik pernah memiliki masa lalu, betul. Tapi orang yang belum baik, sadarilah bahwa ia memiliki masa depan. Maksudnya apa? Orang yang saat ini baik, selain para nabi dan rasul, memiliki kemungkinan bahwa ia mempunyai masa lalu yang kelam, pernah melakukan kesalahan. Tapi seburuk-buruknya orang saat ini, dia masih punya kesempatan selama hidupnya, malam yugharghir, selama ruh belum sampai pada tenggorokan, sebelum kematian sampai kepadanya, sebelum datang kematiannya, dia masih memiliki kesempatan untuk menggapai ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dia masih punya kesempatan untuk bertobat dan berbuat baik. Seperti itu. Kita kembali pada hadis yang sedang kita bahas. La yakunul abdu fis sama'i wala fil ardi mu'minan hatta yakuna wasulan. Seorang hamba di langit dan di bumi tidak dikatakan beriman selama ia belum mampu untuk menjadi penebar kasih sayang. Wala yakunu wasulan, dan ia tidak menjadi penyambung tali kasih. Ia tidak bisa dikategorikan sebagai agen cintanya Allah. Hatta yakuna musliman, sehingga ia harus menjadi seorang muslim. Apa maksudnya? Ai munqadan, yakni menjadi orang yang bisa diambil tuntunannya, bisa menjadi tuntunan. Jadi walau kita menjadi seorang muslim menurut KTP kita, kita menjadi seorang muslim menurut keyakinan kita, kita menjadi seorang muslim menurut pengakuan kita, tapi ternyata kita tidak bisa menjadi suri tauladan yang baik bagi orang lain, maka belum dikategorikan sebagai seorang musliman shadiqan, sebagai muslim yang sempurna. Belum dikategorikan sebagai seorang muslim yang sempurna. Cuma baru musliman katifian, muslim katifian.
Wala yakunu musliman hatta yaslaman nasu min yadihi wa lisani. Dan ia tidak, atau ia belum menjadi seorang muslim selama orang lain belum selamat atau belum terhindar dari keburukan tangan dan lisannya. Seorang muslim, akhul muslim. Muslim adalah saudara bagi muslim. Kemudian seorang muslim adalah man salimal muslimuna min yadihi wa lisani. Orang muslim lain bisa selamat dari keburukan tangan dan lisannya, keburukan perilakunya, keburukan ucapan-ucapannya, termasuk keburukan jempol-jempolnya. Yang ngetik, copy, paste, share, asal ternyata berita hoax. Ayfala yu'dhin nasa bilisanihi wala biyadi, maka ia jangan menyakiti orang lain dengan tindak tanduknya dan juga ucapannya. Wala yakunu musliman hatta yakuna aliman, dan ia tidak menjadi orang Islam hingga ia menjadi orang alim. Ia tidak menjadi orang Islam sehingga ia harus menjadi orang yang alim, artinya berilmu. Karena ada sebuah ungkapan di dalam kitab Zubad, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka bisa jadi kemungkinannya besar amalnya tertolak, tidak diterima. Karena banyak sekali dalam amal-amal itu pembatalan-pembatalan. Juga ada yang memiliki syarat sah, ada yang memiliki rukun, memiliki aturan. Walau yang tidak memiliki aturan bebas pun tetap saja ada pembatalannya. Contoh sodakoh, bebas kita bersodakoh walaupun bersodakoh dalam kategori yang bid'ah hasanah. Contoh kita bersodakoh air conditioner untuk majelis, contoh bersodakoh karpet untuk majelis. Walau tidak ada pada masa Rasulullah air conditioner, ada nggak zaman Rasulullah? AC nggak ada, si AC nggak ada zaman Rasulullah. Ya, AC teu aya, AC nu aya age naon angin gelebug. Andai kita menghibahkan, mensodaqahkan air conditioner ke majelis, ke masjid, ke musola, dapat pahala apa enggak? Dapat pahala enggak? Itu sedekah apa bukan? Tetap sedekah. Walau tidak ada pada masa Rasul. Karpet-karpet kita hibahkan, kita sedekahkan, tetap saja itu juga bernilai sedekah. Atau yang lainnya, sound system, kita sedekah membeli sound system, hibahkan ke majelis, itu pun juga menjadi nilai sedekah. Walau tidak ada pada masa Rasulullah ngaji pakai sound system. Ya kalau sekarang Pak nggak pakai sound system, saya teriak-teriak kayak begini. Kedengeran nggak ke belakang? Susah kan? Nah, mantak syukuran aya tukang sound system di dia. Tukang sound system aya sound system teu aya kumaha? Jadi perlu ilmu. Tidak cukup sholat, puasa, sodakoh. Ternyata sodakoh memiliki pembatalan walau bebas pelaksanaannya. La tubtilu sodakotikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan pahala sodakoh kalian dengan mengungkit-ngungkit ataupun menyakiti orang yang menerimanya. Jika orang yang menerima kebaikan kita, dia tidak bisa membalas dengan kebaikan lagi, janganlah mengungkit-ngungkit karena akan habis pahalanya. Sudah diam saja. Beruntunglah kita yang memberikan kebaikan, dan beruntung pula bukan kita yang dijadikan sebagai orang yang tak tahu diri membalas kebaikan budi pekerti orang lain. Jadi kalau kita dizalimi oleh orang lain ataupun seolah-olah air susu dibalas air tuba, nggak usah kita menjadi pelaknat. Gak usah melaknat keluar sumpah serapah, gak usah. Kenapa? Karena orang yang cerdas adalah orang
yang mencukupkan mengambil contoh dari orang lain. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang mengambil pelajaran dari dirinya sendiri. Maksudnya bagaimana? Ini ada ungkapan seperti itu. Orang yang cerdas adalah orang yang mengambil pelajaran dari orang lain. Ketika orang lain menjadi ujian baginya, ia kemudian bisa mengambil pelajaran dari itu semua dan dia berupaya untuk menghindari keburukan terhadap orang lain. Dia berupaya untuk menghindarkan dirinya berbuat yang sama kepada yang lain. Untung yang berdosa bukan aku, yang berdosa orang lain kepada aku. Bukan aku yang membuat dosa kepada orang lain. Ketika diri kita dizolimi oleh orang lain, maka katakan dalam dirimu, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Bukan aku yang berbuat zalim, tapi orang lain yang menzalimi aku. Pada saat aku terzalimi, berarti ini adalah booster, pendorong untuk bisa dengan cepat diijabah segala doa-doaku. Maka pada saat itulah kita segera berdoa dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kebaikan kepada kita, menghindarkan kita dari berbagai macam keburukan. Maukah diijabah doanya? Mau diijabah doanya? Mau nggak dizalimi? Nggak mau. Diijabah doa mau? Dizalimi mau nggak? Katanya kan kalau doa dakwatul mazlum mustajabah. Doa yang terzalimi mustajabah. Jadi mustajabnya mau, terzaliminya nggak mau. Kumaha itu? Kemudian doa orang yang sedang ihram mustajabah. Mau gak ihramnya? Mau gak ihramnya? Ayo sok. Penting iya orang berangkat. Kemudian doa orang yang sedang wukuf di Arafah mustajabah. Mau gak wukufnya? Cuma mau doang tapi tidak berupaya, nabung enggak. Kalau kuota setiap bulan harus terisi minimal yang 100.000 12 GB. Ya. Kadang juga ada potongan kalau bayar pakai OVO jadi 98.000. Iya. 12 GB plus video max-nya juga. Kok hafal? Langganan. Kalian nggak tahu karena kuota yang kalian beli selalu 25.000 perak per bulan. Tapi nggak apa-apa karena itu gratisan juga toh. Ya. Ketika kita inginkan reward dari Allah Ta'ala, you know reward. Mangan opo kita dia. Aduh Gusti doaku. Kita harus berjuang. Al-ujratu biqadril masyaqah. Ada keterangan demikian. Ujroh itu adalah upah, pahala, hasil. Hasil itu tergantung perih pahit ketirnya dalam berjuang. Karena hasil tidak pernah mengkhianati proses. Ada istilah Sunda yang mungkin juga sudah dicatat sebagiannya. Mun hayang boga perah kudu perih. Namun geus perih bakal mati. Kalau kita ingin punya bisa kayak ular tuh ya, ular punya bisa ya harus merih dulu. Ular juga punya bisa itu perih dulu, puasa dulu, nggak makan, ngumpet di lobang, nggak makan, puasa. Ya kaliru ya katifu ya kaliru ya katifu ya kaliru ya katifu. Tapi ridan itu. Kemudian baru dia akan memiliki bisa, akan memiliki racun. Dan kalau sudah memiliki bisa, maka akan mati. Mati itu apa bahasa Indonesia? Hah? Kurang kenceng, nggak kedengar sebenarnya ini. Lebih keras perjuangan air.
ampuh. Nah, malum ya, mohon maaf. Gitu. Saya lama di Perancis soalnya, perapatan Ciamis. Jadi tolong dipersiapkan saja kamus-kamus bahasa Perancis gitu ya, atau bahasa Paris gitu. Nah, kalau sudah punya, bisa pasti akan ampuh. Maka bagaimana mungkin kita doanya mustajabah, doanya ampuh saciduh metu saucap nyata, tapi kalau kita tidak memiliki jaminan, tidak memiliki bisa, tidak memiliki simpanan-simpanan ijabah, kita malas doa, malas riyadhah, malas puasa. Padahal doa us-shaimi atau da'watus shaimi hatta yuftira, salah satu doa yang diijabah adalah doanya orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Oleh karenanya ketika kita berpuasa, kalau mau nih lebih mustajabah lagi dari mulai ba'da subuh sampai maghrib, menjelang buka, sebelum buka tong waka kolak heula. Jangan dulu ini mah rebutan asinan sama anak-anak, bala-bala rebutan sama istri sama suami. Wah, ini aku, nenek aku gitu, ini punya aku, nah lebak usia. Jangan seperti itu. Doalah dulu. Jangankan ketika puasa, nggak puasa pun kita langsung calebak baik. Ayo ngaku. Kita nih kadang suka kalah sama orang-orang non muslim. Kita lihat di televisi orang-orang non muslim, mereka mau makan sudah dihidang ya. Ayam kalkun, nago, shot gitu. Iya. Kemudian juga burung unta. Pokoknya sudah dihidangkan. Apa mereka langsung rebutan makanan? Enggak. Mereka kadang saling berpegangan tangan, atau mereka kemudian mengangkat tangannya begini sambil berdoa. Terima kasih wahai Tuhan, begitu. Orang lain bisa berdoa sebelum makan. Kenapa kita yang diajarkan oleh baginda Nabiullah Muhammad ibn Abdillah tidak mau berdoa sebelum makan? Sudah berdoa, sudah dalam hati. Ari barang lebok ente kudu ditinggali hungkul. Pada saat makan berbau dalam hati, ceplak begitu. Cobalah kita menjadi tuntunan bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita. Bagaimana mungkin bisa menjamin anak kita terhindar dari neraka? Padahal kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini tugas seorang suami sangat berat, luar biasa. Walaupun tugas istri juga berat, ngegendong anak, nyusuin anak 2 tahun. Coba kamu mau gak nyusuin anak 2 tahun? Copot putingmu. Ya. Istrimu bayar tuh mahal, kasih duit yang banyak. Bu, setuju? Jangan lupa persentase rekening, kirim. Mau mandiri biasanya ada. Kita nggak akan mampu. Coba istri ngepel, nyuci di rumah, nyuci. Kalau kamu ke laundry saja tiap hari berapa duit? Ini yang nyuci istri, tapi dikasih bonusan kecil. Kasihlah bonus rada gede dikit, ya, biar nggak ngomel. Bang, Neng udah cakep kayak begini bang, mana masih saja disuruh nyuci, cucian piring, cucian pakaian, anak rembes lagi, gitu. Viral kemarin kan rembes viral gitu. Coba deh bang, Neng udah cakep begini, ajaknya ke mall gitu. Mall mulu molor. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan juga keluarga. Jadi ternyata tanggung jawab suami bukan cuma di dunia, tapi sampai akhirat. Sampai akhirat. Maka kalau istri meninggalkan sholat, suami tidak mengingatkan, suami dapat dosanya. Kalau istri mah enggak. Tapi jangan berarti mentang-mentang enggak, suami molor ngerek aja, biarin aja gitu. Bangunin, banjur. Di rumah enggak ada air, bawa sini, ember. Ini kolam banyak airnya nih. Banjur, pure, tabaruk, berkah gitu aja udah. Berkah ngerebek, kerebek ada.
Jadi perlu ilmu apapun. Amal itu perlu ilmu. Jangan sampai kita tidak sah beramalnya karena kita tidak memiliki ilmunya. Dan bagaimana mungkin kita bisa mengerti tentang kebaikan dan keburukan kalau kita tidak mempelajari ilmunya, betul tidak? Seolah-olah kadang yang buruk dianggap baik. Seolah-olah yang buruk dianggap baik. Itu banyak. Di akhir zaman bahkan seperti itu. Yang buruk dianggap baik. Yang baik dianggap buruk. Sehingga baginda Rasul mengatakan, bukan berarti saya mengada-ngada. Ini saya ambil dari intisari, dari substansi sebuah hadis Rasul. Ya'ti 'alan nasi sinuna khadda'atun. Akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipu daya. Yusaddaqu fihal kadhibu. Yang di tahun-tahun penuh tipu daya itu, orang yang pendusta dianggap jujur. Wa yukadzabu fiha as-shadiqu. Sebaliknya, orang yang jujur di tahun-tahun itu dianggap pendusta. Wa yu'tamanu fiha al-kha'inu. Pengkhianat, orang yang tidak amanah dianggap amanah. Wa yukhawwanu fiha al-aminu. Sedangkan orang yang amanah dianggap berkhianat. Wa yaquluna ar-ruwaibidatu. Dan akan ada ruwaibidah yang berbicara. Banyak ruwaibidah yang berbicara. Qalu, para sahabat bertanya, wa mar ruwaibidatu ya Rasulullah? Apa sih yang disebut ruwaibidah itu, maksudnya apa ya Rasul? As-safihu yatakallamuna fi amril ammati. Orang yang bodoh, tidak kompeten dalam bidang-bidang tertentu, tapi dia berfatwa di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam ilmu agama. Bukan seorang arsitek bicara arsitek, ambruk bangunan, begitu kan? Bukan ahli. Kemudian bukan ahli kesehatan, bukan ahli kedokteran. Tiba-tiba dia praktek, seolah-olah dia menyatakan ahli, akhirnya malpraktek, modar. Bukan seorang ahli tata negara, tapi ngomong selalu sok-sokan ngerti tentang masalah tata negara. Akhirnya pada saat ditempatkan pada tempat yang salah, maka hancurlah negara. Ketika saat ini sudah kita saksikan banyak orang yang bukan ahli agama malah berbicara tentang agama, maka fadallu wa adallu, menjadi sesat dan menyesatkan orang lain, bahkan menganggap, ada yang menganggap Rasulullah pernah sesat. Tapi ada yang demo apa enggak? Ada yang demo apa enggak? Kenapa kok enggak? Karena temennya. Ya, betul. Coba kalau orang NU pas demo berjilid-jilid. Maka kita mintalah kepada Allah supaya terhindar dari fitnah akhir zaman. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar, atau wa min adzabi jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min fitnatil masihid dajjal. Baca itu di tasyahud akhir sebelum salam, setelah bacaan tasyahud. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أسرفت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وعلى طاعتك سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. Boleh ditambahi dengan doa yang lain tapi pakai bahasa Arab ya. Jangan pakai bahasa Sunda. Aduh Gusti, meniteng teuyeungeun abdi teh nyeri-nyeri hati, nyeri-nyeri pisan. Jangan begitu. Batal nanti sholatnya. Kalau pakai bahasa selain bahasa Arab, cukup di dalam kolbu saja. Contoh begitu ya. Ini kelihatan yang galau-galau misalnya. Masya Allah. Duh Gusti, hilangkan galaunya ya Allah. Yang belum laku mudah-mudahan laku. Yang sedang kasab, sedang usaha mudah-mudahan berkahi usahanya. Aduh boga hutang, mudah-mudahan kabayar hutangnya. Ya Allah. Kunaon kok kayaknya sedih banget soalnya ngutangnya ke saya. Jadi saya doakan mudah-mudahan bisa bayar hutang. Siapa nggak tahu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yakunu aliman hatta yakuna bil ilmi amilan. Seseorang atau ia pun tidak dikatakan sebagai orang yang alim, yang berilmu. Ngeri sebetulnya kalau mendengar, membaca ayat ini, mendengar ayat ini, ingat ayat ini. Begitu dahsyat, begitu besar kemurkaan Allah terhadap orang yang cuma bisa bicara saja tapi tak mampu untuk mengamalkannya. Masya Allah. Semoga saja kita diberikan pertolongan oleh Allah, taufik dan inayahnya untuk sesuai berkesesuaian dengan hidayahnya Allah. Hidayah adalah petunjuk, taufik adalah berkesesuaian dengan petunjuk Allah. Inayah adalah pertolongan, boostering dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita mencapai taufik tersebut, untuk kita mampu berkesesuaian dengan aturan Allah. Bedakan antara taufik, hidayah dan inayah. Jadi hidayah itu petunjuk, bisa nasihat dari antar teman, dari siapapun, bahkan bisa melalui hamba-hamba Allah, makhluk Allah yang kita tidak mengerti secara bahasanya. Hewan begitu bisa saja menjadi hidayah, petunjuk. Kadangkala kan lumba-lumba suka memberikan petunjuk begitu bagi para pelaut. Wik, terus, oh berarti daratan sebelah sana begitu. Yang belum pernah lihat cukup lihat di TV saja ya. Lumba-lumba. Wala yakunu bil ilmi amilan hatta yakuna zahidan. Dan ia tidak bisa menjadi pengamal ilmu hingga ia harus menjadi orang yang zuhud. Apa sih itu zuhud? Zuhud itu bahasa kitanya di bahasa Jawanya orang ngoyo. Tidak terlalu apa sih bahasa Indonesia ngoyo? Oh lah, ngoyo tuh terlalu berkeinginan, terlalu memaksakan diri, begitulah ya bahasanya. Di luar kemampuannya, ngoyo tuh seperti itu. Memaksakan diri di luar kemampuannya untuk meraih dunia, kenikmatan dunia.
Zuhud adalah merasa cukup dengan apa min ata'illahi ta'ala, dengan apa yang telah diberikan oleh Allah, wa min qismatihi, dan dari pembagian yang telah Allah takar ukurannya. Dan zuhud adalah tidak menyia-nyiakan anugerah yang Allah berikan. Jadi zuhud itu bukan berarti kita meninggalkan dunia, bukan. Bukan berarti meninggalkan dunia. Kalau ditinggalkan begitu saja berarti disia-siakan. Tapi zuhud adalah mentasarrufkan segala anugerah yang Allah berikan untuk menggapai ridhonya Allah. Yang punya mobil dengan mobilnya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya strata pendidikan yang tinggi, yang punya jabatan dengan jabatannya. Tapi itu semua ditujukan untuk menggapai ridhonya Allah, bukan menggapai murkanya Allah. Jadi zuhud, apapun yang telah diberikan Allah, entah nikmat ataupun tidak nikmat, ia sadar itu adalah ujian. Walanablukum bisyarri wal khairi fitnah, dan pasti kami akan menguji kalian dengan yang tidak enak ataupun yang enak sebagai ujian bagi kalian. Ketika kita zuhud, kita sadar diberikan kenikmatan tidak menjadi sombong, diberikan kekurangan tidak menjadi putus asa. Itu zuhud. Jadi apapun kondisinya, seperti Nabiullah Sulaiman, walaupun kaya tetap zuhud. Banyak yang seperti itu. Wala yakunu zahidan hatta yakuna wari'an. Dan ia tidak bisa menjadi orang yang zuhud hingga ia menjadi orang yang wira'i. Wira'i itu apa sih? Hati-hati. Menjadi orang yang hati-hati. Karena banyak orang yang zuhud tapi tidak hati-hati. Kemudian zuhud, apakah tidak boleh kita tidur di kasur? Boleh. Al-Imam Abi Hasan Asy-Syadzili bahkan beliau berkata, milikilah oleh kalian kendaraan yang terbaik, milikilah oleh kalian pakaian yang bagus, tidurlah kalian pada tempat tidur yang nyaman, kata Al-Imam Abi Hasan Asy-Syadzili. Gitu. Tujuannya apa? Supaya kalian menjadi orang yang pandai bersyukur. Segala kenikmatan itu ketika kalian rasakan, kalian mengucapkan syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Tapi jangan terlena. Apa sih wira'i wal wari'u? Mulazamatul a'malil jamilah. Wira'i, hati-hati, itu adalah mulazamah, istiqamah, selalu berada pada segala amal yang baik, yang indah. Qala Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi beliau berkata, kaifa yakunu zahidan man la wara'alah. Bagaimana mungkin seseorang bisa dianggap sebagai seorang yang zuhud tapi dia tidak wira'i, dia tidak hati-hati. Tawarra' amma laisa laka thumma zhad fi ma laka. Hati-hatilah engkau, wara'lah engkau dari sesuatu yang tidak ada padamu. Artinya bagaimana? Kita tidak ngoyo, kita tidak terlalu berlebihan mengharapkan sesuatu yang tidak ada pada diri kita. Berjuang boleh, punya cita-cita boleh, silahkan, tapi jangan tulul amal, jangan terlampau ya berkeinginan dengan sesuatu yang ternyata muluk-muluk, sehingga kita meninggalkan kebaikan yang kita hadapi walau kecil. Kita terlalu menginginkan yang besar tapi menyia-nyiakan yang kecil yang padahal itu bermanfaat bagi kita. Kita tidak perlu berpikir, saya mau melakukan demikian, saya pokoknya mau bersedekah, memberi makan 1000 anak yatim piatu, pokoknya tahun depan saya harus bisa. Baik, boleh. Tapi jangan berarti kita menyia-nyiakan yang ada saat ini. Setiap hari kita mampu memberikan bekal untuk pendidikan anak yatim 2 atau 3 orang.
Lakukanlah, jangan nunggu tahun depan untuk mencapai 1000 yang belum tentu juga engkau akan mampu. Ya kan? Saya pokoknya bulan depan saya mau full puasa. Begitu. Sekarang mah nggak usah, bulan depan saja. Padahal kalau kita bisa melaksanakannya dari sekarang, terus rutin, seminggu 2 kali, Senin dan Kamis, terus nanti tambah lagi, nanti akhirnya sehari puasa, sehari enggak. Kan bisa saja seperti itu. Mungkin pada akhirnya kita bisa mampu berpuasa terus menerus kecuali 5 hari dalam setahun. Yang haram puasa dalam setahun itu cuma 5 hari, Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari Tasyrik. Itu tidak boleh puasa selebihnya. Mau puasa terus silahkan, enggak puasa juga enggak apa-apa, terkecuali Ramadan. Harus puasa bagi orang yang wajib puasa Ramadan. Kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Persiapkanlah diri kita, kesucian hati kita, juga bekalnya apa itu ilmu. Bekal yang paling utama ilmu, supaya kita tahu apa saja sih cara-cara untuk menghidupkan Ramadan. Jangan sampai Ramadan tiba kan gitu kata siapa? Penyanyi itu tuh. Kata Bang Opik. Tapi ternyata kita tak mampu untuk menerima tamu yang suci ini. Kata Ramadan, aku datang, tapi kau tak mampu untuk memuliakanku. Aku datang kepadamu, tapi engkau mendiamkanku. Aku datang kepadamu, tapi engkau menyia-nyiakanku. Aku datang kepadamu, tapi ternyata engkau tak peduli kepada diriku. Kata Ramadan, pada saat pergi, goodbye, dadah. Mungkin saja tahun esok kau tak akan mampu berjumpa denganku, karena Israel yang akan datang kepadamu. Repot kalau sudah begitu. Jadi jangan, tolong, Ramadan siang hari jangan menjadi pengepul nasi padang. Ini yang di pabrik banyak yang begitu. Ramadan belum juga waktu maghrib, buka, sahur, kata jam 10 pagi sahur. Apa? Kopi. Special mix gitu. Soalnya kemarin habis dikasih 7 dus. Berapa dus apa? 4 dus itu. Gak tahu di sini yang ngabisin paling kuncen kayaknya. Saya belum satu pun. Kasihan. Nah, kita lanjutkan saja. Apalagi juga kalau Ramadan, jangan menjadi pendusta. Bagaimana? Wudu berkumur 3 kali, keluar 2 kali. Gusti nu agung, blebekeun tadi ya. Ampun. Wala yakunu wari'an hatta yakuna mutawadhi'an. Dan ia tidak bisa menjadi orang yang hati-hati, yang wirai, sehingga ia harus menjadi orang yang tawadhu'. Jadi wirai saja tidak cukup, harus tawadhu'. Apa itu tawadhu'? Tara mawa duit. Tawadhu', tara mawa duit. Bukan itu. Tawadhu' itu rendah hati, bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu berperilaku dengan akhlak yang merendahkan martabatnya, itu rendah diri. Tapi rendah hati adalah sikap kita di hadapan manusia. Tapi ketika kita di hadapan Allah, mengaku diri kita ini rendah diri kita, bukan berarti melakukan sesuatu kemaksiatan yang merendahkan martabat, bukan. Tapi mengaku bahwa diri kita ini telah banyak maksiat dan kesalahan. Bukan harus melakukan kemaksiatan sebelum menghadap Allah, bukan. Tapi harus mengaku kita banyak berbuat dosa dan maksiat ketika kita menghadap kepada Allah. Pada saat itu tawadhu. Jadi jangan sampai berhadapan dengan pejabat kita bisa tawadhu, tapi berhadapan dengan Gusti Allah kita petang-tang petenteng. Sampai sholat juga ngebut. Sholat ngebut. Coba ngadepin pejabat, ini lungguh gitu kan. Kita jalan pakai mobil, ada pimpinan langsung set ngerem, jadi pelan set gitu.
Kita lagi ugal-ugalan, ketemu sama polisi, langsung set pelan. Kenapa? Ada polisi. Tapi ketika ngadep sama Gusti Allah, shit, begitu. Kenapa? Gusti Allah gak ngelihat, gitu bilangnya. Kita berpikirnya gitu sih. Sesungguhnya Allah melihatmu. Kenapa kalau dilihat oleh makhluk kita bisa khusyuk? Tapi ketika sendiri padahal Allah yang melihat, Allahu naziri, Allah yang melihatku. Allahu hadiri, Allah ada dekat denganku. Allah muttali'u alayya, Allah memandangku. Kita tidak sadar dengan itu semua. Ya perbaiki sholatnya. Apa-apa juga solusinya benerin sholat. Kata Eyang begitu. Ketika beliau keluar karomah ini itu dan sebagainya, murid-muridnya selalu tanya, ya Syekh, ya Sidi, apa sih ini ilmunya? Sholat aja benerin. Gitu selalu. Sholat aja benerin. Karena kalau sholatnya benar, insya Allah yang lainnya baik. Dan sholat akan menjadi solusi. Wasta'inu bis sabri was sholat. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tawadhu. Man kana husna surati fi hasabin la yashinuhu mutawaddi'an kana min khalisi ahlillahi yaumal qiyamati. Rawahu Nuaim. Man kana husna surati fi hasabin. Siapa saja yang mempunyai gambaran yang baik dalam kedudukannya. Siapa saja yang memiliki gambaran yang baik dalam kedudukannya, posisi yang baik dalam kedudukannya. La yashinuhu, yang tidak ada celaknya. Mutawadhi'an, halnya ia juga tawadhu. Ia juga tawadhu. Kana min khalisi ahlillah yaumal qiyamati. Maka ia akan menjadi orang yang paling ikhlas pada hari kiamat. Ya, dia akan menjadi ahlillah. Ahlillah itu ahlinya Allah. Dia akan tercatat sebagai ahlinya Allah yang paling ikhlas pada hari kiamat. Ia akan tercatat sebagai ahlinya Allah yang paling ikhlas, yang paling tulus pada hari kiamat. Riwayat Imam Abu Nuaim. Ternyata memperbaiki akhlak itu adalah makom yang sangat luar biasa. Karena itulah tujuan Rasul, bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Memperbaiki akhlak. Saya juga belum bisa sempurna. Doakan saja. Semoga Allah bisa memperbaiki akhlak saya supaya lebih baik lagi. Wala yakun mutawaddi'an hatta yakuna 'arifan binafsi. Ia tidak bisa disebut sebagai orang yang tawadhu. Ia tidak bisa dikategorikan sebagai orang yang tawadhu hingga ia harus mampu mengenal dirinya sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Allah Ta'ala. Diri kita ini hina, berawal lahir juga dengan tangisan, nanti masuk kubur juga ditangisi. Keluar dari rahim ibu dengan kedua tangan yang tidak membawa apapun juga akan masuk ke dalam ibu pertiwi. Ini kan yang dipermasalahkan oleh Ustadz bermasalah ketika kita menyebut ibu pertiwi. Bagaimana dengan ibu kota? Karena kan kalau menyebut ibu pertiwi musyrik katanya. Seolah-olah yang memiliki dunia ini, bumi ini adalah Dewi Pertiwi katanya, Dewi Tanah, Dewi Bumi. Kalau saya nyebut ibu kota gimana? Syirik nggak? Dia lupa tuh dengan istilah ibu kota mungkin ya. Apalagi ibu kita Kartini. Nanti dia katakan haram karena ibumu bukan Kartini. Aduh, repot lah jadi Wahabi, mana kuculuk nantinya ya. Ada jangan mau jadi Wahabi, repot, kontradiktif nantinya, kontradiktif.
wala yakunu 'arifan bi nafsihi hatta yakuna 'aqilan fil kalami. Ia tidak bisa mengerti dirinya sendiri hingga ia menggunakan akalnya dalam berbicara. Akal sehat itu anugerah dari Allah. Untuk apa? Untuk memahami hukum. Gunakan akal untuk memahami hukum, jangan kau gunakan akal untuk ngakali hukum. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan, pertinyiin, silahkan. Sebelah sini mikrofon berikan. Sebelah kanan saya, dari kelompok mana? Sebutkan. Dari kelompok capir gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bib. Diizinkan. Kemarin malam Jumat kemarin kan ngebahas tentang thoriqoh. Yang bikin tidak sah itu yang pertama suudzon kepada guru, yang kedua masih punya dosa terhadap orang lain yang kita jolimi. Yang saya mau tanyakan, bagaimana caranya kita meminta maaf kepada orang yang sudah kita jolimi, tapi kita sudah kehilangan kontaknya, rumahnya juga nggak tahu, pokoknya udah hilang aja gitu, Bib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kezaliman itu banyak macamnya. Ada kezaliman nipu, ngutang nggak dibayar, itu zalim juga. Hati-hati. Sehingga kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang berhutang tapi tidak membayar hutangnya, walaupun dia mati dalam keadaan syahid, maka Allah tangguhkan dia masuk ke surganya. Ia tergantung pada hutangnya, digantungkan pada hutangnya, walaupun mati syahid sekalipun. Hati-hati. Orang yang mati syahid sekalipun, kalau ternyata dia meninggalkan hutang, dia meleha-lehakan hutangnya, tidak menyegerakan bayar hutangnya, maka dia tidak dikategorikan syahid. Hati-hatilah, apalagi yang nggak mati syahid, cuma namanya saja syahid, amrullah. Kalau punya hutang, maka wajib membayarnya. Cari orangnya, tidak ketemu, cari ahli warisnya. Cari ahli warisnya. Tidak ketemu juga sudah sekian lama ahli warisnya, maka bersodakohlah. Ketika kita meminjam uang, pada saat itu contoh, harga emas berapa per gramnya, maka timbang dengan itu. Ukur dengan persentase itu. Kemudian kita sudah sekian lama, saat ini harga emas yang dulu bisa terbeli dengan uang sekian yang kita pinjam, bisa terbeli contoh 1 gram atau 2 gram. Saat ini harga emas 1 gram atau 2 gram, harganya keluarkan. Sodakohkan, niat untuk membayar hutang, niat supaya pahala sodakohnya diberikan kepada orang yang kita utangi. Ya Allah, Engkau yang maha tahu, aku sudah berupaya mencari orangnya yang aku pernah pinjami uangnya. Aku juga sudah berupaya mencari ahli warisnya, tapi nggak ada. Maka saat ini aku berniat membayar utangku kepada si fulan dengan sejumlah uang yang dikonversikan dengan beratnya emas yang bisa dibeli pada saat itu. Dengan ini aku berniat membayar utangku, sampaikanlah pahalanya untuk si fulan tersebut. Sudah selesai. Tapi sekiranya kalau ternyata orangnya ketemu, kemudian dia nagih, tetap kita bilang, saya sudah sodako atas nama kamu. Enggak bisa, pokoknya saya minta duitnya sekarang. Waktu itu saya kasihkan uang sekian, bisa membeli emas sekian gram. Ya seharga itu. Itu lebih aman. Karena kejadian ada orang minjem uang 200.000 ke bapak mertua saya. Tahun lama ketika istri saya masih sekolah, paling juga mungkin SD atau SMP mungkin. Kira-kira dibayarnya setelah kami nikah
Ada datang ngasihnya 200.000 lagi. Sudah sekian puluh tahun. Dulu 200.000 bisa beli sawah. Sekarang 200.000 bensin gente full tank. Beli rokok saselap gente mahi. Nah itu kejanggalan. Maka yang lebih baik, yang lebih adil adalah mengkonversikan harganya itu, nilainya itu dengan nilai emas. Dulu harga segitu, uang segitu, nominal seperti itu, sebanyak itu bisa mendapatkan emas berapa gram. Berapa gram lebih sekian gitu. Kalau sekarang emas harga sekian gram itu berapa duit. Itu cara pengkonversian utang yang lampau dibayar pada saat ini. Itu lebih aman. Karena nilainya tidak akan berubah, nilai tukarnya. Mungkin kalau nominalnya sama tapi nilai tukarnya tidak sama. Kalau kita pernah menzoliminya, berbuat apa? Kita telah memukul. Rasulullah pernah ketika berkumpul dengan sahabat, ternyata ada sahabat yang suka ngocol. Jadi ada sahabat Rasul juga yang suka ngocol. Kalau kita mah stand up comedy gitu ya. Senang bercanda gitu. Jadi kalau ngomong aja udah membuat orang tertawa. Jangankan ngomong, ngelihat wajahnya aja membuat orang tertawa gitu. Di sini juga ada kelihatan gitu. Baru ngelihat wajahnya aja kita udah pengen tertawa. Ada yang begitu. Ada sahabat ternyata pada saat ngobrol sama Rasulullah. Gamisnya ini bagian atasnya dibuka, gerah. Gamisnya bagian atasnya dibuka, gerah. Ngobrol sama Rasul. Tapi ya biasa saja. Pas dia membuat celotehan yang orang-orang di sekitar ketawa semua termasuk Rasulullah. Akhirnya Rasulullah sempat memukul dadanya atau perutnya. Saking apa maksudnya? Saking merasa gembira gitu Rasulullah. Merasa apa sih? Ya pokoknya pengen tertawa aja gitu. Gitu. Oh kamu gitulah istilahnya begitu, sambil kalau bisa aja kamu gitu. Pada saat seperti itu dia kemudian, aduh ya Rasulullah, engkau menyakitiku. Kata Rasul, silahkan kisos, artinya balas dengan yang setimpal. Kata sahabat yang tadi, ya Rasul, engkau kan pakai baju, sedangkan aku barusan terbuka. Aku terbuka keadaannya, tanpa baju, tanpa ada selai pakaian pun yang menutupiku. Itu tidak adil. Kemudian Rasul membuka baju gamisnya yang bagian atas, dibuka dada perutnya. Silahkan balas aku, kata Rasul. Malah apa yang terjadi? Dipeluk, diciumi dada Rasul dan perutnya Rasulullah. Wallahi ya Rasulullah, aku tidak bermaksud untuk membalasmu, tapi inilah tujuanku. Aku tidak ingin ada sehelai benang pun yang menghalangi antara aku dengan engkau. Yang aku berharap kelak di akhirat seperti inilah kedudukanku dekat dengan engkau ya Rasulullah. Maka Rasul tersenyum. Wajib bagimu mendapatkan syafaatku. Saking cintanya ternyata. Bukan membalas dengan memukul, bukan. Rasulullah juga enggak berarti dengan sengaja dipukul, menyakitkan, bukan. Cuma refleks saja ketika melihat tindakan sahabatnya itu ngocol gitu loh. Ngocol, konyol. Oh kamu bisa aja loh gitu. Sampai orang pada ketawa soalnya. Dia minta pembalasan yang setimpal, Rasulullah berani membuka. Silahkan, ternyata malah dicium. Artinya dia sudah memaafkan karena dia yakin Rasul tidak berbuat zalim. Tapi dia gunakan kesempatan itu untuk lebih dekat dengan Rasulullah SAW, mencium dada dan perutnya Rasulullah SAW. Masya Allah. Inilah kecintaan para sahabat. Semoga kita pun diberikan kesempatan kelak
entah kapan untuk bisa mencium jasadnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau ternyata tidak ketemu orangnya yang pernah kita pukul, gimana? Mintakan ampunan untuknya. Semoga saja dengan itu dosa kita terampuni juga. Tapi kita tidak tahu dosa mana yang diampuni oleh Allah. Maka jangan pernah menyepelekan dosa sekecil apapun. Dan jangan pula menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Tidak ada kata dosa kecil jika terus-menerus dilakukan maka akan menjadi besar. Tidak ada kata dosa besar jika terus-menerus ditaubati akan terkikis dosa tersebut. Dan jangan menyepelekan pahala yang sedikit atau amal sekecil apapun. Karena bisa jadi pada saat mengamalkan amal soleh yang kecil itu, kita dalam keadaan yang tulus ikhlas, dan itulah yang diterima oleh Allah. Rubba amalin soghirin tukabbirhun niyat. Betapa banyak amal yang kecil tapi bernilai besar karena bagusnya niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghirhun niyat. Dan betapa banyak amal yang besar tapi menjadi kecil nilainya karena buruknya niat. Seperti itu caranya. Jadi ada utang, ada juga tentang menyakiti orang lain dengan cara seperti itu contohnya. Ya. Minta maaf, minta ampun kepada Allah untuk orang tersebut jika memang kita belum ketemu. Nah tadi kan kalau ada orang datang ternyata kita sudah sodako, orangnya ketemu. Kita ceritakan kita sudah sodako atas nama kamu dengan niat untuk membayar. Jika orang tersebut tetap kekeh meminta bayarannya, maka wajib bagi kita membayar. Bagaimana dong dengan sodakoh itu? Sodakoh itu pahalanya akan dilimpahkan kepada kita, bukan kepada orang tersebut. Yang penting niatannya, berupaya. Hati-hatilah ya dengan utang. Jangan ngejar gaya, tapi ternyata jadi susah karena utang. Lebih baik bayar utang. Lebih baik susah bayar utang daripada kita nyaman dengan banyaknya utang. Lebih baik menyegerakan diri walaupun harus susah payah untuk membayar utang daripada nyaman tapi dengan banyak utang. Jangan seperti itu. Yuk mulailah dari sekarang kita berupaya untuk tidak terbelenggu dengan utang piutang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang lain yang belum bertanya mohon maaf karena memang sudah terlalu malam. Kita akan berbai'ah.